Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen dulu ya, Pak. Ya, silakan, Ibu. Oke. Ya, tadi sudah panjang lebar banget ya, Bu Wida telah memberikan dasar materi mengenai kajian ahli wahana. Nah, mungkin saya hanya melanjutkan untuk lebih bisa lebih fokus pada karyanya aja ya, sehingga nanti rekan-rekan mahasiswa mungkin bisa menerapkan ya, bagaimana sih cara menerapkan ahli wahana sebagai bentuk karya ini ke dalam penelitian. Nah, seperti itu. Nah, jadi hari ini saya akan sedikit membahas mengenai pergeseran wacana identitas dalam alih wahana novel dan film Hujan Bulan Juni ya. Kalau tadi kita sudah berbicara secara umum ya, apa itu alih wahana, kemudian juga Ibu Wida telah memberikan contoh ya bahwa salah satu contoh dari alih wahana ya yang diusung oleh Bapak kita semua ya, Bapak Sapardi Djoko Damono, yaitu Hujan Bulan Juni. Nah, maka dari itu saya akan membahas untuk lebih fokus ya pada karyanya. Nah, jadi kita semua mengenal ya, Hujan Bulan Juni ini adalah salah satu karya fenomenal ya, yang ditulis oleh Bapak almarhum Sapardi Djoko Damono ya. Awalnya karya ini adalah bentuknya puisi ya, tahun 1989 ditulis oleh beliau. Kemudian pada tahun 2015, tepatnya pada bulan Juni, Gramedia kemudian membuat atau menerbitkan novel ini menjadi 135 halaman ya, yang ditulis juga oleh Bapak Sapardi Djoko Damono. Nah, pada tahun 2017, novel fenomenal ini dialihwahanakan lagi ke dalam sebuah film ya, yang disutradarai oleh Reni Nur Cahyo dan Hestu Saputra dengan aktor kenamaan ya, Adipati Dolken, dan aktris kenamaan juga ya, siapa sih namanya ini? Saya lupa ya. Jadi pada tahun 2017 film ini juga sudah berhasil ya, sudah berhasil mengusung tema yang sama dengan novel seperti itu. Nah, terkait tiga karya Hujan Bulan Juni ini, saya telah menemukan satu penelitian ya, penelitian terdahulu yang membahas mengenai karya Hujan Bulan Juni ya, Hujan Bulan Juni dalam bentuk puisi yang dialihwahanakan ke dalam bentuk novel ya. Itu dari penelitian Purnomo dan Kustoro itu tahun 2018. Nah, jadi sebenarnya ujung dari pembahasan ahliwahana ini adalah bagaimana rekan mahasiswa itu mampu untuk menerapkan ahliwahana ini sebagai suatu metode di dalam penelitian sastra. Nah, makanya dari itu saya ingin memaparkan dulu nih bahwa ada penelitian terdahulu terkait kajian ahliwahana ini ya di Hujan Bulan Juni. Nah, jadi Purnomo dan Kustoro ini menggunakan pendekatan transformasi dan metode perbandingan ya. Di situ ia menemukan kesamaan dan perbedaan antara dua karya, yaitu karya puisi dan karya novel. Nah, kesamaan dan perbedaan itu meliputi adanya penambahan, pergantian, pelesapan ya. Kemudian adanya perubahan yang terjadi karena struktur penyusunan dari dua karya yang berbeda tersebut. Namun secara keseluruhan, tema, amanat, dan inti dari kedua karya sastra itu adalah sama. Nah, saya melihat ini sangat menarik ya, kajian dari Purnomo dan Kustoro ini, karena beliau melihat dari segi struktur. Dan karya yang diangkat menjadi objek itu adalah karya puisi yang dialihwahanakan dalam karya novel. Nah, namun di sini saya melihat ada sisi lain yang tidak dilihat oleh Purnomo dan Kustoro ya. Saya ingin melihat karya ahliwahana itu dari novel ke film yang tidak dibahas oleh penelitian sebelumnya.
Kemudian saya juga mencoba untuk keluar daripada struktur ya, sehingga saya melihat apa sih pergeseran yang muncul ya, yang muncul di dalam dua karya yang merupakan ahli wahana ya, dari novel dan film yang judulnya sama tersebut. Nah, jadi tujuan pembelajaran atau tujuan dari penelitian yang saya usung ini adalah untuk melihat pergeseran yang muncul pada dua buah teks ya, yaitu novel dan film Hujan Bulan Juni. Yang mana setelah saya melihat secara permukaan, kedua teks tersebut sama-sama mengemukakan persoalan identitas di dalamnya. Namun cara mengungkapkannya itu berbeda-beda, sehingga terjadilah pergeseran dari satu wahana ke wahana lainnya. Seperti itu. Nah, jadi di dalam ahli wahana, di samping kita mengenal harus mengenal apa itu ahli wahana, bentuk-bentuk ahli wahana. Nah, kita juga harus melihat ada persoalan lain ya, yaitu yang terkait dengan pergeseran. Nah, pasti dari satu media ke media lain pastinya akan ada yang dinamakan sebagai pergeseran atau perubahan. Ya. Jadi saya ulang sekali lagi yang seperti yang disampaikan Bu Wida tadi, bahwa perpindahan dari wahana satu dengan wahana lainnya itu kan tentunya mengakibatkan beragam perbedaan, ya kan? Khususnya ketika kita melihat isi dan kepentingan si pembuat cerita. Nah, kepentingan si pembuat cerita itu pasti memuat ideologi tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa ketika ada wahana satu berubah menjadi wahana lainnya, maka ada juga, terjadi juga perubahan ideologi di dalamnya. Seperti itu. Jadi fokus kita di sini adalah perubahan-perubahan apa yang ada, yang terjadi setelah terjadinya alih wahana tersebut. Seperti kita ketahui bahwa dalam dunia sastra, ahli wahana memang menerapkan teknik membandingkan ya pasti ya, membandingkan dua atau lebih karya sastra. Nah, ketika Anda nanti melakukan penelitian, yang Anda lakukan juga tetap menggunakan teknik membandingkan. Jadi ahli wahana satu dengan ahli wahana lain diperbandingkan, ya dicari kesamaan dan perbedaannya. Lalu ditemukanlah pergeseran itu. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Kita lihat di sini ada dua konsep penting dalam ahli wahana. Ya kan? Pertama, wahana itu kan merupakan medium ya. Tadi seperti Bu Wida sampaikan bahwa ternyata dari satu medium ke medium lainnya itu terjadinya pengalihan atau perubahan ya dengan medium-medium yang dipergunakan secara berbeda. Nah, itu yang konsep yang pertama. Konsep yang kedua, wahana itu kan merupakan suatu alat ya. Alat untuk apa? Dia itu mampu memindahkan gagasan, ide, amanat, perasaan, suasana dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu media ke media yang lain. Seperti itu. Jadi fokus saya di dalam kajian ini adalah melihat konsep kedua ini. Bagaimana si wahana ini menjadi alat untuk memindahkan gagasan. Seperti itu. Dengan berkaca pada pendapat Pak Sapardi Djoko Damono tahun 2012 bahwa ahli wahana tersebut, suatu ahli wahana harus tunduk pada yang pertama itu peraturan atau badan sensor, kemudian yang kedua adalah khalayak yang disasar. Nah, itu menurut pendapat Pak Sapardi seperti itu. Kemudian kita akan berfokus ya, tidak membicarakan ahli wahana secara lebar karena kebetulan objek dari kajian ini adalah novel dan film, maka kita harus tahu dulu bagaimana perbedaan novel dan film itu sendiri. Nah, yang harus diingat dan yang harus dicatat, salah satu kesamaan novel dan film, atau dapat dikatakan pula film itu mampu menjadi bagian dari sastra, karena keduanya merupakan bentuk naratif. Nah, itu kata Chapman tahun 1980 dan Mike Ball tahun 1987. Jadi mereka itu sama-sama bentuk naratif. Makanya kadang-kadang kenapa mahasiswa sastra itu
boleh untuk meneliti film karena film itu dapat dikatakan pula bentuk naratif gitu ya. Meskipun kedua media ini beroperasi dengan cara yang berbeda dan juga menghasilkan jenis efek artistik yang berbeda gitu. Tapi pada intinya sama-sama merupakan bentuk naratif gitu. Jadi panjang sebuah novel ya itu mengharuskan para pembuat film melakukan seleksi. Adanya penyeleksian terkait apa yang akan dimasukkan di dalam film. Karena kan kita ketahui bahwa novel itu kan sangat-sangat panjang ya. Dan tugas atau PR terberat para pembuat film adalah memasukkan keseluruhan naratif di dalam novel ke dalam film tanpa ya mengurangi esensi yang penting dari sebuah novel tersebut gitu ya dengan durasi yang sudah ditentukan di dalam film gitu. Itu adalah proses yang panjang. Nah, jadi hal yang wajar dalam sebuah adaptasi film atau proses ekranisasi ya, karakter-karakter atau tokoh-tokoh tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu itu bisa saja hilang gitu loh. Jadi nggak semuanya bisa dimasukkan. Jadi bisa saja hilang dan mungkin saja ada celah-celah naratif yang bisa diisi dengan adegan-adegan yang berbeda. Kenapa seperti itu? Karena setiap film atau pembuat film itu punya kepentingan yang berbeda. Mereka harus memperhatikan selera pasar, khalayak. Ya, jadi sah-sah aja kalau pembuat film itu memasukkan narasi-narasi lain ke dalam celah-celah atau adegan-adegan lain ke dalam celah-celah naratif yang ada di film tadi. Kayak gitu. Jadi itu merupakan hal yang wajar. Jadi karena pada intinya narasi sastra di dalam novel itu memiliki penekanan yang berbeda dari narasi film. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi meskipun keduanya itu adalah bentuk naratif ya, berisi tentang narasi, tapi keduanya itu berbeda. Nah, yang pertama yang membuat berbeda antara novel dan film adalah kalau di dalam novel itu kan memiliki perangkat-perangkat atau elemen-elemen ya yang disebut sebagai elemen sastra yang notabene berbeda dengan perangkat sinematik. Nah, kenapa seperti itu? Karena di dalam film itu kita mengenal adanya perangkat sinematik gitu loh. Dan pembuat film itu selalu bergantung pada sistem pengeditan, ya. Mereka menggunakan potongan-potongan dan transisi, ya. Beda dengan drama, ya, tidak dipotong-potong, ya, langsung mengalir, ya. Kalau film kan itu dia terdiri dari gambar-gambar, ya, adegan satu dengan adegan yang lainnya, ya, potongan adegan satu, potongan adegan yang lainnya itu disatukan, dan adanya transisi. Nah, transisi tersebutlah untuk memastikan adanya kesinambungan narasi. Nah, kesinambungan narasi tersebut berfungsi untuk menjelaskan jalan cerita ya. Jalan cerita itu tentunya jalan cerita yang sudah diseleksi oleh sutradara film. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam film adanya konsep mise en scène ya. Saya juga spellingnya agak susah karena ini bahasa Perancis ya. Mise en scène atau apa ya. Jadi konsep mise en scène ini adalah meliputi setting ya, adanya kostum, kemudian suara, pencahayaan, lalu ada framing. Nah, itu ada di dalam film dan tidak ada di dalam novel. Jadi jelas berbeda ya. Dan itu menimbulkan bentuk naratif yang berbeda antara keduanya. Kemudian di dalam novel, ya, di novel itu ada yang namanya narator dan di dalam film juga ada yang namanya narator, tapi bentuknya berbeda. Kalau di dalam novel, narator itu menggunakan perangkat-perangkat sastra ya, misalnya terdiri dari narator yang serba tahu ya atau omniscient seperti mata Tuhan ya, dia bisa berpindah-pindah ya menceritakan apa yang ada di tokoh A, kemudian berpindah menceritakan tokoh B, mengetahui isi hatinya, bisa melihat tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, itu disebut sebagai narator omniscient ya di dalam sastra. Lalu juga ada narator orang pertama yang biasanya novel-novel menggunakan aku, saya ya, menceritakan seolah-olah si narator itu adalah terlibat ya dalam keseluruhan cerita seperti itu ya. Kemudian ada juga narator orang ketiga ya, terbatas, tapi ya orang ketiga terbatas itu misalnya menggunakan kata-kata ganti atau nama-nama tokoh. Nah, seperti itu.
Nah, sedangkan di dalam film narator itu beda sekali dengan dalam novel. Nah, menurut Manfred Jens ya, narator di dalam film itu terdiri dari narator luar luar layar ya. Misalnya narator-narator yang berfungsi sebagai pengisi suara. Jadi dia tuh tidak ada nih, tidak merupakan tokoh di dalam film, tapi ada suara ya, suara yang muncul. Nah, itu disebut sebagai narator luar layar. Nah, tapi ada juga narator di layar. Jadi narator di layar itu adalah narator yang secara fisik dia hadir di layar. Dia bisa menjadi tokoh ya, tokoh A, tokoh B. Nah, itu disebut sebagai narator di layar. Nah, dalam dunia sinematik, kamera juga dapat menceritakan sebuah kisah. Jadi bagaimana kamera itu mengambil gambar ya, apakah dia itu mengambil dari jarak dekat, apa ada maknanya ya menceritakan, atau misalnya kamera itu mengambil dari jarak jauh, itu juga ada maknanya. Jadi seperti itu menceritakan sebuah kisah di dalam film tersebut gitu. Kemudian novel itu narasinya itu juga yang menikmati ya kita sendiri yang membaca gitu kan. Nah, sementara di film narasi yang disajikan di dalam film itu bisa dinikmati bersama gitu, dan interpretasinya juga cenderung sama gitu ya, karena di dalam film itu ada kesan cenderung ya untuk memaksakan suatu narasi untuk diterima sama gitu ya di mata penontonnya. Tapi kalau di novel kan kita menginterpretasikan novel itu kan berbeda-beda. Misalnya saya membaca novel Hujan Bulan Juni, tentu saya berbeda dengan misalnya Ibu Wida ketika membaca novel Hujan Bulan Juni. Beda lagi nanti kalau Pak Edi yang membaca. Jadi interpretasinya juga bisa beragam sekali, bermacam-macam. Seperti itu. Nah, ketika kita membicarakan alih wahana antara novel dengan film gitu ya, alih wahana novel film, kita selalu terlibat atau mengacu pada sesuatu yang setia atau tidak setia gitu ya. Kadang-kadang seperti Pak Edi bilang, ada yang kecewa, kenapa sih kok novelnya, filmnya ini nggak sama ceritanya dengan novel? Kenapa sih kok yang diusung ini sih? Sebenarnya kan poinnya nggak ini gitu loh. Nah, permasalahan kesetiaan atau fidelity itu merupakan permasalahan memang sering muncul di dalam pendekatan Aliwana ini gitu. Dan itulah yang akan sebenarnya kita cari ya. Kita cari bagaimana bisa bergeser, apa yang bergeser. Nah, ini masalah setia atau tidak setia. Alih-alih kita mempermasalahkan, tapi justru kita dari pergeseran tadi kita bisa menemukan ada ideologi tertentu yang diusung ya, ideologi tertentu yang diusung di masing-masing aliwahana ini. Alih-alih kita sekedar mempertanyakan kenapa sih kok nggak sama? Kenapa saya bilang seperti itu? Memang jelas ya. Ketika aliwahana terjadi antara novel ke film itu pasti tidak setia ya, tidak setia alias selingkuh gitu ya. Nah, jadi kenapa? Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Linda Costanzo mengatakan bahwa memang di dalam aliwahana itu ada tokoh dan peristiwa harus dihilangkan gitu loh. Dan ada juga celah-celah naratif yang diisi dengan adegan berbeda, tokoh-tokoh yang berbeda. Karena film itu adalah sebenarnya dia berdiri sendiri, sebenarnya satu karya yang berdiri sendiri yang terpisah daripada karya yang dialiwahanakan tadi gitu. Jadi suatu bentuk seni yang terpisah meskipun ada apa namanya keterpengaruhan. Tapi kalau kita nilai film itu adalah karya yang utuh ya sebenarnya. Nah, kemudian adaptasi film itu juga pasti kehilangan dan pasti mengubah sesuatu dari teks sumber, khususnya dalam hitungan unit naratifnya. Karena jelas ya tadi ya, unit naratif film pasti berbeda dengan unit naratif yang ada di dalam novel. Seperti itu. Nah, karena saya ketika melihat dua karya ini ya, karya Hujan Bulan Juni novel yang ditulis oleh Pak Sapardi dengan Hujan Bulan Juni film yang sudah difilmkan, saya melihat adanya perbedaan ya, khususnya terkait dengan wacana identitas yang diusung kedua karya ini.
Maka dari itu saya mengusung judul pergeseran wacana identitas karena saya melihat ada perubahan di situ. Nah, sebelum kita membicarakan lebih lanjut, saya ingin sedikit mengupas mengenai identitas gitu ya. Apa sih identitas gitu kan? Nah, jadi ada dua cara berpikir tentang identitas budaya. Yang pertama adalah mereka yang mendefinisikan identitas budaya itu sebagai identitas budaya bersama. Jadi semacam pengejawantahan ingatan kolektif yang dimiliki oleh orang-orang dengan sejarah bersama, kepemilikan leluhur bersama, ya, dengan kerangka acuan dan makna tetap. Jadi identitas di konsep berpikir pertama ini adalah identitas itu nggak bisa berubah. Jadi dia itu melekat tetap gitu loh, nggak bisa diganggu gugat. Ya, itu cara berpikir mengenai identitas yang pertama. Nah, sedangkan yang kedua, ini adalah cara berpikir identitas menurut Hall dalam Cultural Identity and Diaspora itu tahun 1993. Hall mengatakan bahwa identitas itu selalu terkait dengan being and becoming. Dengan kata lain, identitas itu nggak hanya terikat pada masa lalu, tetapi masa depan. Dalam artian identitas itu bukan sesuatu yang sudah ada, melainkan identitas itu terus mengalami transformasi. Jadi dia itu jauh dari makna tetap atau kekal, ya, tetapi tunduk pada permainan sejarah, budaya, kekuasaan yang secara terus-menerus dialami oleh seseorang. Lalu identitas itu juga berarti bahwa nama yang kita berikan untuk berbagai cara kita diposisikan oleh dan memposisikan diri kita di dalam sebuah komunitas. Jadi di sini identitas itu lebih cair dibanding yang pertama. Kalau yang pertama tadi kan tetap, nggak bisa diganggu gugat gitu ya, melekat gitu. Nah, kalau di sini identitas yang kedua ini adalah identitas itu cair, dia tidak tetap, dia terus-menerus mengalami perkembangan. Ya, dengan kata lain dia itu berproduksi terus-menerus dalam proses ya. Dan bentuknya itu merupakan suatu representasi. Nah, konsep identitas yang saya gunakan untuk melihat ya pergeseran wacana di dalam karya novel Hujan Bulan Juni ke film ini adalah konsep identitas atau cara berpikir identitas yang kedua ini, yang lebih cair seperti itu. Apakah di dalam kedua novel ini mengandung ya cara berpikir identitas tersebut atau wacana identitas tersebut? Nah, kita lihat sama-sama ya. Kita lihat hasil dari kajian yang saya lakukan terhadap dua karya ini. Nah, sebelum cara kita melihat itu, sebelum kita jauh membicarakan mengenai pergeseran wacana, tentunya kita harus tahu dulu nih transformasi ya, transformasi novel ke dalam filmnya gimana. Nah, kita lihat di sini dari segi elemen narasi ya. Jadi elemen narasi yang pertama itu alur. Di dalam novel itu alurnya adalah maju dan mundur. Jadi Sarwono sebagai tokoh utama sesekali balik ke masa lalu ya. Tidak maju, tidak hanya maju tapi juga mundur ya, sekali ke belakang. Kemudian kalau di dalam film berbeda karena alur yang digunakan itu lebih cenderung alur maju. Dan opening novel dan film itu juga berbeda. Kalau opening novel dia lebih memperlihatkan kondisi bulan Juni yang hujan gitu ya. Sementara film memperlihatkan musim semi ketika bunga sakura mulai bermekaran. Itu opening. Dari segi opening saja sudah berbeda ya. Lalu adegan atau sequence dalam novel. Nah, di dalam novel itu detail sekali ya. Itu mungkin karena pengaruh jumlah halaman ya, tidak terpengaruh dengan durasi segala macam. Jadi dia penggambarannya lebih detail. Nah, kalau di dalam film banyak adegan-adegan di dalam novel itu justru dihilangkan dan kemudian diseleksi menurut konflik yang diusung di dalamnya gitu. Jadi ditekankan pada konfliknya saja adegan-adegan yang dimunculkan. Kemudian narator. Nah, narator kalau di dalam novel itu lebih ke narator ekstrinsik ya, omniscient atau serba tahu. Jadi terkadang pindah dari satu tokoh ke tokoh lain menggambarkan pikiran, isi hati tokoh A, menggambarkan isi hati tokoh B. Jadi dia itu seperti eye of God, jadi mata Tuhan. Bisa kemana-mana
gitu. Nah, sementara di dalam film itu naratornya dari tokoh Pinkan yang menarasikan. Nah, seperti itu. Jadi di luar ya, di luar. Dan juga ada sesekali narator yang terlibat di dalam film yang mengacu pada tokoh-tokoh yang terlibat dalam adegan-adegan di film tersebut. Lalu tokoh ya, kalau di dalam novel itu lebih banyak ya detail, termasuk ada tokoh-tokoh yang banyak sekali dibahas di dalam novel tapi tidak muncul di dalam film. Gitu ya, seperti ada tokoh Toar ya. Toar itu merupakan kakak dari tokoh Pinkan ya, seperti itu. Lalu kalau di dalam film dia lebih ke penyeleksian. Jadi ada tokoh-tokoh tertentu ya yang memiliki karakter kuat, yang mempengaruhi tema ya, khususnya tentang konflik-konflik identitas di dalamnya. Nah, itu banyak diusung di dalam film. Jadi tetap diseleksi. Kemudian latar, nah latar ini sama ya, sama-sama Jepang, Depok, Solo, Jogja, meskipun urutannya ini berbeda gitu. Dalam artian mengikuti alur dari kedua karya ini. Lalu konflik, nah di dalam novel itu konflik batin tokoh Sarwono itu lebih ditonjolkan ya. Jadi lebih ke inner konflik. Ya, jadi adanya apa namanya inner konflik yang mana tokoh utama itu sering bermain, berdialog dengan pikiran-pikiran sendiri ya, khususnya terkait dengan pertanyaan tentang identitas tadi. Nah, sementara di film itu lebih ke outer konflik. Jadi konflik-konflik identitas itu yang lebih ditonjolkan adalah misalnya konflik keluarga Manado dan konflik Jawa, keluarga Jawa, lalu ada konflik asmara ya, cemburu, rindu, nah seperti itu. Dari konflik sudah berbeda juga. Nah, lalu tema utama dalam novel itu lebih cenderung ke multikultural ya, identitas bersifat cair dan dapat dirayakan secara bersama ya. Jadi merayakan keberagaman. Nah, dalam film temanya itu lebih kepada tantangan dalam hubungan percintaan Sarwono dan tokoh Pinkan yang notabene berbeda etnis. Nah, itu temanya sudah berbeda. Sama-sama mengusung tentang identitas ya, tapi lebih berbeda cara penyampaiannya. Seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke pergeseran wacana identitasnya bagaimana. Nah, kalau novel itu dia cenderung merayakan keberagaman. Jadi tidak memusingkan identitas alias melihat identitas itu merupakan sesuatu yang bersifat cair ya, bisa diterima sebagai sesuatu yang bertransformasi, berubah-ubah. Nah, sedangkan di dalam film justru mempersoalkan keberagaman. Jadi identitas itu menjadi sumber konflik kalau dalam film gitu loh. Tidak dirayakan tapi justru menjadi tantangan dan konflik kalau dalam film. Jadi sama-sama ya membicarakan identitas tapi dengan wacana sama-sama dengan cara yang berbeda. Nah, kita lihat di sini di dalam novel ya. Yang pertama ini saya ambil apa namanya kutipan, tidak semua kutipan tapi hanya untuk menegaskan saja ya. Yang pertama, dalam novel persoalan multikultural pertama kali disuarakan oleh tokoh Toar yang merupakan saudara laki-laki Pinkan. Jadi kami ini Jawa, bukan Manado, tidak lagi, kata Toar pada suatu hari kepada Sarwono. Ibu kan Jawa, kowe, entah dari mana. Bapak orang Tonsea, aku lahir di Makassar, Pinkan di sini, bingung jelas. Nah, jadi dalam satu tokoh saja sudah memunculkan beragam identitas dan itu tidak menjadi konflik di dalam novel. Nah, sedangkan di dalam film, persoalan identitas ini muncul saat adegan keluarga Pinkan yang berasal dari Manado itu tidak setuju dengan hubungan Pinkan dan Sarwono karena Sarwono adalah orang Solo dan harusnya Pinkan menikah dengan sesama suku. Dan di dalam film hal itu dibuat secara dramatis ya. Jadi seolah-olah merupakan suatu konflik yang sangat besar gitu, memunculkan efek-efek dramatis tertentu. Nah, kemudian di dalam novel kita lihat kutipan nomor 2, ada pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan identitas yang dipandang secara esensialis. Dalam artian kalau identitas yang esensialis ini adalah yang konsep pertama tadi ya, identitasnya tetap. Nah, tapi justru di dalam novel dipertanyakan gitu.
Setidaknya orang Solo menganggap cara omong dan tindak tanduknya tidak terasa sebagai Solo, meskipun apa yang dinamakan Solo itu juga tidak pernah bisa dijelaskan. Nah, jadi menjadi orang Solo saja tidak bisa dijelaskan gitu loh. Jadi Solo itu adalah melekat dan suatu saat bisa jadi berubah. Aku tidak jadi Solo lagi gitu loh. Jadi menggunakan paham yang kedua. Jadi identitas itu bisa berubah, tidak esensialis, tidak tetap. Nah, kalau di dalam film justru hal-hal yang sifatnya identitas itu sangat dipertegas dan menjadi semacam sebuah hal yang esensial gitu. Misalnya ada Manado yang direpresentasikan melalui simbolisme Kristen ya, salib, makanan tidak halal, kemudian ada budaya Manado disajikan seperti pesta, menari, apitoria, berdansa, makan tidak halal dan membuat tokoh Sarwono itu menjadi tidak nyaman dan terasing berada di tengah keluarga Pingkan. Gitu. Sebagai orang Solo, Sarwono tidak digubris dan tidak disambut baik oleh keluarga Tante Pingkan yang notabene orang Manado. Jadi dimunculkan konflik identitas yang esensialis tadi di dalam film. Seperti itu. Kemudian, kutipan yang ketiga, di dalam novel itu ada yang dinamakan sebagai positioning identitas. Jadi identitas itu berubah ya, tergantung kebutuhan. Misalnya dalam kutipan, di Solo ia menjadi Manado, di Manado ia dibilang Jawa, di mana gerangan Indonesia Raya seperti yang dikatakan Sarwono, yang menjadi label itu nama atau darah. Jadi ada identitas yang tergantung kebutuhan ya. Jadi bisa saja orang Solo ketika di Manado dia mengaku dirinya Solo karena ingin diperlakukan seperti apa gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan. Nah, di dalam novel itu menjadi suatu hal yang sifatnya komedi atau lelucon. Nah, sementara di dalam film ada memunculkan persoalan cinta yang ditentang karena perbedaan etnis. Jadi misalnya Beni dan keluarga Manado ya berupaya memisahkan Sarwono dan Pingkan dengan alasan mereka tidak sesuku dan tidak seagama. Itu menjadi masalah. Nah, lalu ada kutipan misalnya dari Sarwono, kita akan menikah Ben, seberapa besar orang memisahkan kami, kita akan menikah. Jadi menjadi sebuah konflik ya identitas tadi. Kemudian yang keempat adalah di dalam novel, adanya penolakan identitas esensialis dengan berbagai stereotipnya atau pelabelan dalam konotasi negatif ya. Misalnya begini, di dalam novel ada kutipan, sebenarnya aku bingung, Bo, rumahku itu yang sebenarnya di mana? Rupanya Hartini selama ini masih saja merasa Solo bukan rumahnya. Jawa tidak bisa lagi memiliki sepenuhnya. Aku ini ibu Toar dan Pingkan. Begitu selalu jawabannya kalau ditanya asal-usulnya. Jadi identitas menurut si Hartini yang merupakan ibu dari Pingkan dan Toar merupakan bukan sesuatu hal yang harus dilekatkan dengan Solo atau Jawa atau Manado ya. Tapi bisa bisa menjadi berubah ketika dia mengatakan bahwa aku ibunya Pingkan. Jadi tidak mesti identitas itu merupakan hal yang harus ditegaskan ketika ditanya asal-usulnya. Nah, jadi itu ada penolakan identitas yang esensialis. Jadi Hartini ini adalah ibunya dari tokoh Pingkan dan Toar. Nah, beliau orang Solo tapi menikah dengan orang Manado. Seperti itu ya di novelnya kalau yang sudah baca dan nonton gitu. Nah, sementara di dalam film keluarga Pingkan menentang hubungannya dengan Sarwono karena identitas Sarwono merupakan orang Jawa dan Solo. Hubungan kekerabatan antara sesama orang Manado harus terjaga. Apabila sesuatu terjadi pada perempuan, misalnya bercerai, maka ada yang membela ya, misalnya keluarganya. Nah, di sini juga ada penegasan dari Beni. Pingkan bukan Jawa, dia Manado. Nah, itu. Jadi merupakan identitas itu adalah semacam identitas tetap dan harus menjadi konflik kalau di dalam film apabila berbeda. Nah, seperti itu. Jadi intinya kalau di dalam novel lebih merayakan keberagaman gitu ya. Identitas itu lebih cair. Nah, kalau di dalam film justru mempersoalkan keberagaman tadi. Identitas itu tetap nggak bisa diganggu gugat. Nah, seperti itu. Jadi sama-sama membicarakan identitas, namun cara menyampaikan wacana kepada penonton atau pembaca itu berbeda. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, sampailah kita kepada kesimpulan setelah panjang ya. Di dalam film
lebih mengutamakan menonjolkan sisi romantisme dari hubungan percintaan berbeda etnis antara Sarwono dan Pinkan. Nah, sedangkan film itu dalam film wacana identitas itu lebih kepada sesuatu yang sifatnya melekat seperti stereotip ya atau pelabelan secara negatif, kemudian cultural shock gitu ya, seperti itu. Kemudian film sorry ini bukan film, maksudnya novel ya. Novel lebih mengusung tema keberagaman ya dengan mengartikulasi kembali apa itu identitas yang bersifat fleksibel melalui tokoh-tokoh dan peristiwa di dalamnya. Kemudian di dalam novel, unsur komedi lebih ditonjolkan dibandingkan unsur percintaan antara Pinkan dan Sarwono. Di dalam novel, identitas lebih fleksibel dan positioning identitas juga lebih jelas terlihat ya, seperti itu. Itu kesimpulan untuk kajian singkat yang saya lakukan terhadap novel dan film Hujan Bulan Juni. Nah, ini kenangan terakhir bersama guru kami. Kebetulan kita angkatan 2018 Ilmu Susastra UI S3 sangat memiliki kedekatan ya dengan almarhum. Jadi ini juga paper ini juga saya dedikasikan untuk almarhum Bapak Sapardi Djoko Damono. Begitu. Terima kasih. Saya rasa cukup sampai di sini. Silakan jika ada pertanyaan, sebisa mungkin saya berusaha untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.